Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 796-800. Soal Yechen sangat bingung. Dia tidak begitu mengerti mengapa lelaki tua itu sepertinya mengenalinya sekilas. Namun, karena lelaki tua itu telah membantunya menyelesaikan masalah saat ini, hal terpenting baginya adalah pergi memberi penghormatan kepada orang tuanya terlebih dahulu, dan kita bisa membicarakan sisanya nanti. Jadi, dia menangkupkan tangannya pada lelaki tua itu dan berkata, "Terima kasih, lelaki tua." Setelah selesai berbicara, dia berpura-pura mendukung Gu Yanzong, dan berjalan menaiki tangga batu bersama dengan Lin Wan Qiu dan Gu Qiuyi. Tidak ada orang lain yang mengikuti, termasuk fisikawan tua, yang juga berdiri diam di bawah saat ini, melihat latar belakang Yechen, mati-matian menahan kegembiraan di hatinya. Makam keluarga Ye dibagi menjadi 9 baris. Baris paling atas adalah nenek moyang paling awal dari keluarga Ye yang meninggalkan kuburan. Semakin rendah Anda pergi, semakin rendah senioritas Anda. Orang tua Yechen dimakamkan di baris kedua dari belakang. Di barisan ini, total ada 20 gundukan dengan ukuran yang sama, namun hanya satu yang memiliki batu nisan di depannya. Gu Yanzong berhenti di baris ini, menunjuk ke satu-satunya batu nisan di baris ini, dan berkata kepada Yechen, "Chener, itu adalah makam orang tuamu." Yechen mengangguk ringan, dan bergumam, "Di generasi keluarga Ye ini, hanya orang tuaku yang meninggal, dan sisanya masih hidup, kan?" Sambil menghela nafas, dia masuk. Penjaga keamanan itu, serta fisikawan tua itu, semuanya ada di bawah. Jadi mereka tidak bisa melihat situasi di sini. Jadi Yechen berhenti berpura-pura dan masuk lebih dulu. Gu Yanzong. Ketika dia datang ke makam orang tuanya, Yechen melepas kacamata hitam dan topengnya. Melihat foto dan nama orang tuanya di batu nisan, air mata tidak dapat dihentikan seketika, dan terus mengalir. Dalam benaknya, sepertinya sebuah film sedang diputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Film ini merekam diri saya sejak saya mengingatnya sampai saya berusia 8 tahun. Kemudian, dengan kecepatan yang lebih cepat dalam benaknya, dia melewati hidupnya dalam 10 tahun terakhir dalam beberapa bagian. 18 tahun tanpa orang tua ini panjang dan sulit, penuh dengan kepahitan dan rasa sakit yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Saat ini, ada banyak kata di dalam hatinya yang ingin dia ungkapkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia merasa seperti ada tongkat di tenggorokannya, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menangis di depan batu nisan sejenak, Yechen berlutut di tanah dengan embusan, memegang bunga di kedua tangan, dengan hormat meletakkannya di depan batu nisan, tersedak dan berkata, "Ayah, Ibu, anak saya tidak berbakti. Anda telah pergi selama 18 tahun sebelum anak saya datang menemui Anda. Selama tahun-tahun ini, anak saya berantakan dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Maafkan saya." Setelah selesai berbicara, dia membungkuk dan bersujud 9 kali di depan batu nisan. Orang mengatakan untuk berlutut ke langit, berlutut ke tanah, dan berlutut kepada orang tua di tengah. Tetapi di mata Yechen, baik langit maupun bumi tidak layak untuk berlutut. Hanya orang tua yang layak berlutut. Gu Yanzong juga melangkah maju saat ini, berlutut dengan satu kaki di depan batu nisan, dan menghela nafas, "Kakak, ipar, aku berjanji padamu selama 18 tahun. Lagi pula, kakakku tidak mengingkari janjinya dan akhirnya membawa Chener kembali. Lihat dia sekarang adalah bakat yang tampan, dia hampir persis sama denganmu saat itu. Dan kamu juga naga dan burung phoenix." Saat dia berbicara, dia menyeka air matanya dan melanjutkan, "Terakhir kali aku datang menemuimu, aku bilang aku akan turun untuk menemuimu segera. Tapi aku tidak berharap Chener menyelamatkan hidupku. Kakak ipar mungkin harus bekerja keras agar kamu menungguku sebentar.
berbicara tentang ini, Gu Yanzong. Menangis, Lin Wanqiu melangkah maju, juga berlutut di samping Gu Yanzong, tersedak dan berkata, "Kakak, ipar, terima kasih atas semangatmu di surga, dan berkati Yanzong untuk selamat dari bencana. Kebaikan keluarga Ye kepada keluarga Gu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kami lupakan seumur hidup ini." Gu Qiuyi berlutut di samping Ye Chen, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menangis diam-diam di samping Ye Chen. Berlutut di tanah untuk waktu yang lama, Ye Chen akhirnya menyeka air matanya, dengan lembut menyeka batu nisan orang tuanya dengan lengan bajunya beberapa kali, dan berkata, "Ayah, Bu, anakku tidak akan bersamamu terlalu lama kali ini. Tapi tolong yakinlah, anakku pasti akan datang menemuimu setiap tahun di masa depan." Setelah selesai berbicara, dia menghela nafas panjang, membantu Gu Yanzong di sampingnya, dan berkata, "Paman Gu, ayo pergi." Gu Yanzong sedikit mengangguk, dan menarik istrinya untuk berdiri. Ye Chen mengenakan kacamata hitam dan topengnya lagi, dan berjalan perlahan bersama keluarga Gu Yanzong yang terdiri dari 3 orang. Di bawah tangga batu, beberapa satpam masih berdiri tegak. Dan fisikawan tua itu, memegang kruk berkepala piton dengan kedua tangan, menatap Ye Chen dengan sedikit kagum di matanya. Ye Chen tidak berbicara, tetapi berjalan ke fisikawan tua itu dan membungkuk dalam-dalam. Fisikawan tua itu buru-buru melepaskan kruknya untuk menopangnya, dan berkata dengan suara ketakutan, "Tidak mungkin, tidak mungkin." Beberapa petugas keamanan sedikit terkejut, ketika kepala keluarga Ye membungkuk kepada fisikawan tua itu. Fisikawan tua itu bahkan tidak berkedip. Bagaimana mungkin pengemudi itu begitu sopan saat membungkuk padanya? Pada saat ini, fisikawan tua itu bertanya kepada Ye Chen, "Anak muda, bisakah saya meminjam kata?" Ye Chen mengangguk, "Tidak masalah." Fisikawan tua itu menoleh ke penjaga keamanan dan berkata, "Tidak ada yang boleh mengikuti." Semua orang mengangguk dengan tergesa-gesa. Ye Chen mengangguk pada Gu Yanzong, jadi dia berjalan ke sisi lain gunung bersama fisikawan tua itu. Di sini, terdapat platform yang diaspal dengan marmer alam, di samping sisi gunung. Ye Chen selalu merasa bahwa seluruh gunung Yeling memiliki aura yang menjulang tinggi ke langit. Setelah melihat platform yang besar dan datar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa pusat dari seluruh biro Feng Shui ada di sini. Soal keberuntungan seluruh keluarga Ye juga akan habis. Saat itu, kakekmu sakit parah dan tidak dapat disembuhkan setelah mencari segala macam dokter. Itu karena situasi ini. Saat dia berkata, fisikawan tua itu berkata lagi, "Jadi, kakekmu menemukanku. Dan aku, 3 bulan sebelum kakekmu menemukanku, baru saja meramal diriku sendiri." Heksagram dari heksagram itu adalah jalan buntu, menyiratkan bahwa umur saya mungkin habis dalam beberapa tahun. Saya sudah berusia 102 tahun saat itu, jadi tidak masalah jika saya mati. Namun, di jalan buntu, saya dihadapkan pada pintu kehidupan. Semua heksagram dari pintu ini mengarah ke timur. Aku tidak tahu persis apa maksudnya. Aku telah mencari lebih banyak petunjuk. Saat ini, kakekmu datang dan memintaku untuk kembali ke pedesaan untuk memeriksa Feng Shui untuk keluarga Ye. Baru saat itulah aku mengerti bahwa gerbang kehidupan jalan buntu ada di Ibu Pertiwi di timur, di keluarga Ye. Ketika saya datang ke Yanjing, saya membaca semua petunjuk Feng Shui untuk keluarga Ye. Setelah melakukan beberapa ramalan, saya mengetahui bahwa ada seekor naga di keluarga Ye dan terjebak di air dangkal. Mendengar ini, Ye Chen terkejut. Mungkinkah yang dia katakan untuk keluar dari masalah adalah membiarkan dia mendapatkan 9 kitab suci Suantian? Karena saat ini musim semi lalu, itu persis sama dengan mendapatkan 9 kitab suci Suantian. Memikirkan hal ini, Ye Chen menyesali kemahiran lelaki tua itu dalam ramalan Feng Shui, dan khawatir apakah dia tahu keberadaan 9 kitab suci Suantian. Ini adalah rahasianya yang terdalam dan terdalam. Orang tua itu, Tua Bung, Anda mengatakan bahwa membangun kembali Gunung Yeling akan menyelamatkan saya dari masalah.
Apa maksud Anda? Bagaimana cara saya keluar? Apa yang Anda andalkan untuk keluar dari masalah? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Heksagram ini bukan sesuatu yang bisa saya mengerti. Saya hanya bisa mengetahuinya. Sekarang, setelah Anda keluar dari masalah, Anda akan terbang ke langit. Setelah Anda keluar dari masalah, Anda juga akan membawakan saya pintu kehidupan saya dan memperpanjang hidup saya selama 10 tahun. Itu sebabnya saya tidak pergi dan tinggal di sini menunggu Anda. Ye Chen bahkan lebih terkejut. Mungkinkah yang disebut pintu kehidupan yang dikatakan lelaki tua itu adalah pil peremajaan ekstra di tubuhnya? Meskipun dia yakin bahwa satu pil peremajaan akan dapat menyembuhkan Gu Yanzong, tetapi untuk berjaga-jaga, dia masih membawa 2 atau 3 pil lagi untuk berjaga-jaga. Dari sudut pandang ini, dalam ramalan yang diberikan lelaki tua itu pada dirinya sendiri, satu-satunya jalur kehidupan yang tersisa di jalan buntu adalah pil peremajaan di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan lelaki tua itu barusan. Tampaknya ketika dia menikah dengan Xiao Churan di Jinling, dilema Long Yu soal sudah terbentuk. Orang tua itu hanya mengatakan bahwa alasan mengapa dia terjebak di air dangkal adalah karena dia menjadi sebuah keluarga di tepi sungai, dan Jinling awalnya terletak di tepi sungai Yangtze, yang kebetulan bersesuaian. Terlebih lagi, nasibnya selalu sulit, hingga kemunculan tiba-tiba Tang Sihai musim semi lalu membawa titik balik baginya. Namun, kesempatan terbesar dalam hidup bukanlah ditemukan kembali oleh keluarga Ye, tetapi mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang mendalam, secara kebetulan, dan waktu itu terjadi pada musim semi lalu. Dari sini terlihat bahwa sebab dan akibat dari semuanya adalah pertama-tama dia terjebak di beting, sehingga seluruh keluarga Ye juga tidak beruntung. Kemudian, keluarga Ye menemukan lelaki tua itu dan mencoba memintanya untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Orang tua itu meramal untuk dirinya sendiri, dan melihat bahwa Dongfang memiliki kesempatan untuk memperpanjang umurnya 10 tahun, jadi dia melakukan perjalanan ribuan mil kembali ke tanah air untuk menyelesaikan kesulitan keluarga Ye, dan pada saat yang sama menunggu kesempatannya. Butuh 4 tahun baginya untuk menemukan Gunung Yeling, dan setelah membuat susunan Feng Shui di Gunung Yeling dan memecahkan perangkap naganya sendiri di perairan dangkal, keluarga Ye selamat dari krisis, dan dia mendapat banyak manfaat. Dan dia telah menunggu kemunculannya sendiri, karena dia adalah pintu kehidupan dalam heksagramnya. Memikirkan hal ini, Ye Chen membungkus sedikit kepada lelaki tua itu. Orang tua, semua kerja keras yang telah kamu lakukan, generasi muda benar-benar mendapat banyak manfaat, harap dihormati oleh generasi muda. Lelaki tua itu buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya, dan berkata dengan rendah hati, kebajikan dan kemampuan apa yang saya miliki, saya tidak berani menerima hadiah sebesar itu dari Anda. Ye Chen bersikeras, seharusnya, jika bukan karena kamu, aku mungkin masih terjebak di tempat yang dangkal. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, dalam nasib manusia, Longge adalah eksistensi tertinggi, jadi naga yang terperangkap di beting adalah dilema, bukan jalan buntu. Beting dapat menjebak naga, tetapi tidak dapat menjebak naga. Oleh karena itu, ketika dilema akan diselesaikan hanya masalah waktu. Jika saya tidak datang untuk menyelesaikan situasi ini, orang lain akan melakukannya. Berbicara tentang ini, dia berkata dengan penuh emosi, Tuhan tahu yang baik dan yang jahat, dan jalan surga menyukai reinkarnasi. Tidak peduli siapa yang menghancurkan kesulitan Anda, itu adalah pujian yang besar, dan jalan surga pasti akan memberinya cukup hadiah. Setelah itu, lelaki tua itu memandang Ye Chen dan berkata dengan sedikit senyum. Heksagram itu berkata, jika saya membantu Anda keluar dari masalah, Anda akan mendapatkan 10 tahun hidup. Mungkin hakim dari Hakim Tuan Yama telah menambahkannya kepada saya dalam buku hidup dan mati selama 10 tahun hidup ini. Jadi, saya harus berterima kasih. Ye Chen tersenyum sedikit, dan berkata kepada lelaki tua itu, orang tua, saya percaya pada Feng Shui, takdir, dan jalan surga, tetapi saya tidak percaya pada hantu dan dewa.
Di dunia ini, tidak akan ada penguasa dunia bawah, dan tidak akan ada buku kehidupan dan kematian. Pria tua itu mengangguk tanpa komitmen, dan berkata sambil tersenyum, "Hei, saya tidak bisa memahami misteri Dao surga. Sejujurnya, saya masih tidak tahu di mana gerbang kehidupan dalam heksagram itu." Ye Chen mengangguk, mengeluarkan pil peremajaan dari saku di dalam jaketnya, menyerahkannya kepadanya, dan berkata, "Tuan, ini seharusnya menjadi gerbang hidupmu." Pria tua itu gemetar, menatap Ye Chen seolah disambar petir, lalu melihat pil peremajaan di tangannya, dan berseru, "Ini, apakah ini?" Ye Chen berkata dengan serius, "Kamu membantuku, jadi aku secara alami akan membantumu juga. Seharusnya tidak menjadi masalah jika kamu minum obat ini dan meningkatkan umurmu 10 tahun." Meskipun lelaki tua itu tidak tahu apa itu pil peremajaan, dia tetap mengangguk dengan penuh semangat. Segera, dia menjatuhkan kruknya dan berlutut di tanah dengan gemetar, mengangkat tangannya di atas kepalanya. Ye Chen meletakkan pil peremajaan di tangannya, lalu membantunya berdiri, dan berkata, "Orang tua, minumlah sekarang. Di usiamu, kamu seharusnya tidak melihat efek apapun dari luar setelah meminumnya. Tetapi efek sebenarnya, seseorang dengan kebijaksanaan luar biasa sepertimu, harus bisa merasakannya." Orang tua itu sangat berterima kasih, dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Ye." Setelah itu, lelaki tua itu menutup matanya selama sekitar 1 menit tanpa bergerak. Dia membuka mulutnya dan bertanya, "Tuan, saya belum tahu nama Anda. Apakah mudah untuk mengungkapkannya?" Pria tua itu segera melengkungkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, nama keluarga saya Lai, dan nama saya Lai Qinghua. Dia adalah keturunan langsung dari Lai Buyi, seorang guru Feng Shui di dinasti Song. Tuan Feng Shui palsu Ting, dia juga mengaku sebagai keturunan Lai Buyi. Tetapi dia tidak memiliki keterampilan nyata sama sekali, tapi lelaki tua di depannya bisa menguasai seni ramalan dengan sangat mahir. Bahkan di Amerika Serikat, dia bisa menyimpulkan begitu banyak masalah utama. Dia memang master yang langka. Jangan curang dulu mendengar bahwa fisikawan tua itu akan kembali ke Amerika Serikat untuk memulihkan diri." Ye Chen membungkukkan tangannya kepadanya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, saya berharap Anda bahagia dan sehat selama sisa hidup Anda." Lai Qinghua buru-buru mengembalikan hadiah itu, sedikit tersanjung dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Ye, atas restu Anda." Setelah selesai berbicara, Lai Qinghua ragu sejenak, dan berkata, "Tuan Ye, saya punya nasihat, saya harap Anda bisa mendengarkannya." Ye Chen segera berkata, "Tuan tua, tolong beritahu saya, generasi muda mendengarkan." Lai Qinghua berkata, "Meskipun situasi naga Anda yang terperangkap di beting telah rusak, Anda tidak boleh terus tinggal di tepi sungai dan membicarakannya." Ye Chen bertanya, "Lalu menurutmu kemana aku harus pergi?" Lai Qinghua berkata dengan hormat, "Saya pikir Anda harus datang ke Yanjing, karena ini adalah ibu kota suatu negara. Dari perspektif Feng Shui kota, ini adalah kota dengan nasib tertinggi di negara ini. Ketika Anda kembali ke sini, dari Feng Shui, Anda akan menjadi naga yang memasuki laut." Ye Chen sedikit tersenyum, "Terima kasih atas saran Anda, saya akan mempertimbangkannya dengan serius." Lai Qinghua mengangguk, seolah-olah dia bisa melihat pikiran Ye Chen, dan berkata dengan serius, "Tuan Muda Ye, dalam Zheng Guangxian Wen, dikatakan bahwa Anda harus berhati-hati berulang kali, dan jangan menipu hati Anda terlebih dahulu. Apa yang Anda katakan adalah Anda harus berhati-hati dengan pikiran Anda sendiri. Pertama-tama, jangan menipu hati Anda." Ye Chen mengangguk, "Tuan Xie telah mengingatkan saya, junior ini telah dididik." Lai Qinghua buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan berani melakukannya. Tuan Muda Ye, aku akan bernasib sama denganmu. Aku tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa menghasilkan banyak uang untukmu." Ye Chen secara tidak sadar ingin setuju, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata,
Orang tua, tidak perlu melupakan ramalan itu. Saya memiliki temperamen yang buruk, takdir menyuruh saya pergi ke timur. Jadi saya mungkin pergi ke barat. Jika saya mengintip rahasia sebelumnya, saya mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan saya. Biarkan saya pergi perlahan. Lai Qinghua terkejut. Selama bertahun-tahun sebagai fisikawan top, dia dicari-cari oleh banyak orang. Tak terhitung orang akan menghabiskan ribuan dolar untuk memohon padanya, untuk menghasilkan uang dan memberinya nasihat. Namun meski begitu, masih banyak orang yang tidak memiliki kesempatan untuk membuat dirinya diperhitungkan. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Ye Chen, yang tidak memiliki niat sedikit pun untuk memata-matai masa depan, takdir, dan rahasia. Ini sangat langka. Selain terkejut, dia tidak bisa tidak mengagumi Ye Chen lebih banyak lagi. Jadi, dia membungkuk kepada Ye Chen dan berkata, "Tuan Ye, mari kita bertemu lagi dengan takdir." Ye Chen mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Semoga berhasil, Pak Tua." Ketika mereka kembali ke tempat parkir, semua orang memandang keduanya dengan curiga. Lai Qinghua tahu bahwa Ye Chen tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia langsung berkata kepada orang yang bertanggung jawab atas keamanan di Gunung Yeling, "Tolong siapkan mobil untuk saya. Saya akan mengepak barang bawaan saya dan membawa saya ke bandara." Pria itu bertanya dengan heran, "Siang Shi Tua, apakah Anda akan pergi?" Kakek Ye Chen belum berusia 70 tahun ini, dan Lai Qinghua sudah berumur 100 tahun, satu generasi di belakang. Jadi kakek Ye Chen selalu menyebut dirinya junior dan sangat menghormatinya. Ketika lelaki tua itu mengundang Lai Qinghua kembali dari luar negeri, dia mengatur agar dia tinggal di rumah keluarga Ye, dan dia diberi semua jenis pelayanan yang sangat teliti pada hari kerja. Namun, setelah selesainya Gunung Yeling, Lai Qinghua bersikeras untuk pindah dari keluarga Ye dan tinggal di sini. Bagaimana mungkin lelaki tua itu berani membiarkan fisiognomi tua tinggal di kuburan leluhur keluarga Ye? Meskipun Gunung Yeling dibangun dengan baik dan memiliki area khusus untuk staf untuk bekerja dan tinggal, tetapi lelaki tua itu masih merasa bahwa lelaki tua seusia Lai Qinghua tidak boleh merendahkan diri untuk tinggal di sini. Namun, meskipun dia mencoba segalanya untuk membujuknya agar tetap tinggal, Lai Qinghua bersikeras untuk pindah ke sini. Karena dia telah menunggu kesempatannya sendiri, menunggu pintu kehidupan di heksagramnya terbuka, menunggu Ye Chen muncul dan memberinya pil peremajaan yang dapat memperpanjang hidupnya selama 10 tahun. Sekarang, kesempatan untuk bertahan selama 4 tahun telah tiba, dan inilah waktunya untuk pergi. Jadi, dia berkata kepada penanggung jawab, "Tolong beritahu patriark Anda bahwa Lai telah memenuhi apa yang dia janjikan kepadanya, dan bahwa Lai telah pergi terlalu lama dan rindu kampung halaman. Jadi saya tidak akan mengucapkan selamat tinggal padanya. Jika ada takdir, sampai jumpa di Jiangnu." Setelah itu, dia berbalik dan mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, dan berteriak dengan marah, "Tertawalah ke langit dan keluarlah, kami bukan dari Penghao." Setelah mengatakan ini, dia sudah berjalan keluar. Gu Yanzong tidak bisa menahan desahan. Orang-orang berumur 100 tahun masih memiliki keberanian seperti itu, benar-benar luar biasa. Ye Chen tersenyum di samping, dan sementara petugas keamanan keluarga Ye mengusir Lai Qinghua, dia berkata kepada Gu Yanzong, "Paman Gu, ayo kembali juga." "Oke." Gu Yanzong mengangguk, dan berkata, "Kembali, datang lagi lain kali, les cabang." Nyalakan mobil. Segera setelah Ye Chen mengemudikan mobil keluar dari tempat parkir, Gu Yanzong di barisan belakang bertanya kepadanya, "Chener, apa yang barusan dikatakan oleh fisiolog tua itu kepadamu? Kurasa dia sangat menghormatimu." Gu Yanzong bertanya dengan heran, "Bagaimana dia bisa mengenalimu? Dia mengenalmu?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mengenalnya, tapi dia adalah keturunan dari keluarga Lai. Dan dia memiliki pencapaian Feng Shui yang sangat tinggi. Mungkin karena aku yakin aku akan datang." Gu Yanzong tidak bisa menahan nafas. Tidak heran, keluarga Ye tidak membiarkanmu naik gunung.
Tapi dia bilang kamu bukan orang luar. Jadi itu maksudnya. Setelah berbicara, Gu Yanzong bertanya lagi. Apakah Feng Shui ini sangat ajaib? Kamu bahkan tahu siapa yang akan datang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, mungkin. Meskipun benda-benda nenek moyang kita kuno, kita harus mengakui bahwa mereka juga sangat bijaksana, dan bahkan mengandung kebijaksanaan besar yang tidak kita mengerti. Sama seperti suku Maya, di zaman kuno seperti itu, mereka hampir menghitung kalender lengkap. Dari sudut pandang orang modern kita, itu tidak bisa dipercaya. Gu Yanzong mengangguk dengan serius, lalu teringat sesuatu, dan bertanya pada Ye Chen, "Chener, apa rencanamu selanjutnya?" Ye Chen berkata, "Besok nenek seorang teman merayakan ulang tahunnya. Aku akan pergi dan memberikan beberapa hadiah. Setelah menghadiri pesta ulang tahun, aku akan kembali ke Jinling." Gu Yanzong buru-buru berkata, "Mengapa kamu terburu-buru? Belum terlambat untuk pergi setelah tinggal beberapa hari lagi." Menanggapi kata-kata Gu Yanzong, Ye Chen sedikit tersenyum dan berkata, "Paman Gu, Jinling masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi aku tidak bisa kembali." Gu Yanzong mendengar ini, mengangguk sedikit, dan menghela nafas pelan. "Aku akan sering datang ke Yanjing untuk menemui paman di masa depan. Bibi Lin dan aku menantikan kamu kembali ke Yanjing untuk berkembang." Ye Chen hanya menjawab, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Gu Yanzong juga diam-diam tidak mengajukan pertanyaan ini lagi, tetapi bertanya kepada Ye Chen, "Chener, kamu mengatakan bahwa kamu akan menghadiri pesta ulang tahun nenek temanmu besok. Apakah hadiahnya sudah siap?" "Hadiah untuk perayaan ulang tahun. Jadi saya masih berencana pergi ke jalan untuk membeli hadiah sekitar 100.000 yuan, dan itu hampir cukup untuk mengungkapkan isi hati saya." Ye Chen dengan sopan menolak tawaran Gu Yanzong untuk mengiriminya mobil, dan keluar dari rumah Gu sendirian dengan kotak hadiah panjang yang dia berikan padanya. Istrinya Xiao Churan mengiriminya sebuah alamat, dan alamat itu adalah Villa Dong. Villa Dong tidak jauh dari Villa Gu, ini total lebih dari 20 menit dengan mobil. Di Yanjing, keluarga Dong hanya bisa dianggap sebagai keluarga kelas 2. Apalagi di kelas 2 masih yang paling ujung derek. Dalam beberapa tahun terakhir, karir keluarga Dong sangat menurun. Jika Bibi Dong Ruolin tidak menikah dengan keluarga Kong, jadi keluarga Kong telah membantu keluarga Dong. Keluarga Dong akan jatuh ke level keluarga kelas 3 sejak lama. Tapi ini adalah Yanjing, bahkan jika itu adalah keluarga di akhir tingkat kedua, itu pasti akan menjadi yang teratas di kota-kota tingkat kedua lainnya. Karena itu, meskipun keluarga Dong sedikit menurun, rumah keluarga Dong sangat mewah. Sebuah villa mewah yang megah menelan biaya setidaknya 300 juta yuan. Taksi yang diambil Ye Chen hanya bisa berhenti di pintu masuk area villa, dan manajemen keamanannya sangat ketat, jadi Ye Chen hanya bisa menelepon Dong Ruolin setelah turun di pintu masuk dan memintanya keluar untuk mengambilnya. Begitu Dong Ruolin mendengar bahwa Ye Chen telah datang, dia hampir berlari dengan gembira. Dong Ruolin hari ini berpakaian sangat indah, dan karena itu adalah hari ulang tahun neneknya, dia sengaja merias wajah tipis, terlihat sangat bermartabat dan murah hati. Melihat Ye Chen, Dong Ruolin dengan gembira berkata, "Ye Chen, kamu di sini." Kemudian, dia berlari dan memeluk lengannya, menariknya untuk masuk, dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Pergilah, aku akan memperkenalkan orang tuaku kepadamu nanti." Ye Chen buru-buru menarik lengannya, dan berkata dengan canggung, "Ruolin, kita tidak bisa melakukan ini, itu tidak pantas." Dong Ruolin sengaja cemberut, dan berkata, "Ada apa? Tidak baik bagi teman untuk berhubungan intim sama sekali." Ye Chen menyentuh hidungnya, "Yah, bagaimanapun juga aku adalah suami sahabatmu." Dong Ruolin berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tahu, suami palsu, aku sudah menikah selama 4 tahun. Dan aku tidak tahu kapan kamu bisa cukup memainkan permainan rumahan ini." Saat mereka berbicara, sebuah sedan Bentley edisi terbatas melaju dan berhenti di samping mereka berdua. Jendela belakang diturunkan, dan seorang wanita parubaya dengan pakaian mewah memandang Dong Ruolin dan bertanya,
Ruolin, kenapa kamu keluar? Ketika Dong Ruolin melihat wanita ini, dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Oh, bibi kedua, di mana bibi keduaku?" Wanita parubaya di dalam mobil berkata, "Dia masih sibuk. Datanglah ke sini sebelum jamuan ulang tahun pada siang hari." Dong Ruolin bertanya lagi, "Bagaimana dengan kakakku?" Wanita parubaya itu berkata tanpa daya, "Saya tidak melihatnya tadi malam. Saya sangat marah. Anda mengatakan bahwa anak ini tidak memiliki ingatan yang panjang sama sekali, butuh waktu lama untuk memulihkan tubuhnya, dan dia mulai keluar di malam hari lagi. Nanti, Anda harus membantu bibi kedua dan memberitahunya dengan baik." Dong Ruolin tersenyum pahit dan berkata, "Gu kedua, aku tidak berani berbicara tentang sifat kakakku. Setiap kali aku menyebut dia akan menggonggong padaku." Wanita parubaya itu menghela nafas dan berkata, "Anak ini menjadi semakin tidak patuh." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Chen di samping Dong Ruolin, dan bertanya sambil tersenyum, "Oh, pemuda ini adalah pacarmu, kan?" Dong Ruolin melirik Ye Chen dan tersenyum malu-malu, "Belum." "Belum?" Wanita parubaya itu mengucapkan kata kembali dengan berat, dan berkata sambil tersenyum, "Lalu kapan akan berubah dari belum menjadi iya?" Dong Ruolin berkata dengan malu-malu, "Oh, bibi kedua, kamu terlalu gosip, cepat masuk, nenek sedang membicarakanmu." Wanita parubaya itu tersenyum dan berkata, "Apakah Anda ingin saya memberi Anda 2 tumpangan?" Dong Ruolin melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, "Tidak, tidak, kita bisa masuk saja, dan itu tidak terlalu jauh." Wanita parubaya itu mengangguk, "Oke, saya tidak akan membuat masalah dengan Anda, bibi kedua akan masuk lebih dulu." Setelah selesai berbicara, sedan Bentley perlahan melaju ke gerbang area villa, jadi, dia mengikuti Dong Ruolin ke area villa dalam diam. Saat berjalan masuk dari area villa, sebuah Ferrari merah tiba-tiba meraung dari belakang. Dong Ruolin melihat bayangan mobil itu, dan buru-buru melambai dan berteriak, "Sepupu, sepupu." Namun, suara mesin supercharge sudah keras dan kencang, dan lewat dengan deru, sehingga pengemudi tidak mendengar kata-katanya sama sekali. Ye Chen bertanya kepada Dong Ruolin, "Apakah sepupumu yang mengemudikan mobil?" "Ya." Dong Ruolin mengangguk dan berkata, "Sepupuku sangat aneh, dia menjalani operasi beberapa waktu yang lalu, dan itu terjadi belum lama ini. Jadi dia ketakutan lagi." Ye Chen tidak tahu siapa sepupu yang dibicarakan Dong Ruolin. Hanya saja banyak orang kaya di Yanjing, dan juga banyak tuan muda yang kaya dan kaya. 8 atau 9 dari 10 tuan muda kaya ini relatif keren, jadi tidak mengherankan. Ketika dia dan Dong Ruolin datang ke pintu masuk Villa Dong, tempat itu sudah penuh dengan berbagai macam mobil mewah. Di luar pintu, 2 orang parubaya dengan hangat menyambut para tamu. Dong Ruolin datang ke depan dan buru-buru memperkenalkan mereka. "Ayah, Paman, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah teman saya di Jinling, Ye Chen. Dia belajar di Universitas Jinling selama setahun, dan bukan hanya teman sekelas Xiao Churan, tetapi juga teman sekelas Dong Ruolin." Saat ini, Dong Ruolin tidak mengatakan bahwa ini adalah suami Xiao Churan, karena dia sebenarnya ingin meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Jika suatu saat dia dan Ye Chen memiliki kesempatan untuk berkembang, setelah membawa mereka pulang, keluarganya akan langsung berpikir bahwa ini adalah suami Xiao Churan. Itu terlalu memalukan. Mendengar bahwa dia adalah teman kuliah Dong Ruolin, pamannya agak merendahkannya dan berkata, "Karena dia adalah teman sekelas perguruan tinggi, biarkan dia duduk." Ayah Dong Ruolin berbisik saat ini, "Ruolin, aku baru saja mendengar dari sepupumu bahwa tuan muda dari keluarga Gu juga akan datang nanti. Kamu harus mengambil kesempatan dan pergi dengan tuan muda Gu. Aku mengenalmu." Dong Ruolin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang perlu aku ketahui tentang dia? Kedua pria dari keluarga Gu itu tidak memiliki hal yang baik, dan reputasi mereka telah lama busuk." "Apa yang kamu tahu?" bentak ayah Dong Ruolin.
keluarga Gu adalah keluarga peringkat ketiga di Yanjing. Keluarga itu sangat kuat, dan jangan lupa bahwa laki-laki keluarga Gu tidak makmur. Total hanya ada 2 anak laki-laki, jadi kandungan emasnya bahkan lebih besar. Beberapa keluarga mengatakan bahwa mereka memiliki dana ratusan miliar, tetapi keturunan mereka memiliki cabang dan daun yang terlalu banyak, dan pembagian aset juga sangat serius. Kemungkinan seluruh keluarga tidak akan dapat menemukan seseorang dengan aset melebihi puluhan miliar. Hanya ada 2 pria di keluarga Gu Weiliang dan Gu Weiwang. Meskipun mereka berdua, masing-masing hanya memiliki sekitar 12,5% saham grup, dan masing-masing bernilai lebih dari 100 miliar. Ayah Dong Ruolin, Dong Jianghe, selalu ingin Dong Ruolin menemukan generasi kedua yang kaya raya untuk dinikahi guna mengembalikan keterpurukan keluarga Dong. Sebelumnya, dia dan lelaki tua dari keluarga Dong mendengar bahwa keluarga Ye membeli Emgrand Group di Jinling dan memberikannya kepada keturunan keluarga Ye. Dia mengira bahwa beberapa keturunan keluarga Ye dikirim ke Jinling untuk pelatihan, jadi dia segera mengatur agar Dong Ruolin bekerja di Emgrand Group. Namun, Dong Ruolin sudah lama berada di Jinling, dan dia bahkan belum pernah bertemu dengan ketua Emgrand Group, sehingga ayah Dong Ruolin perlahan-lahan kehilangan kepercayaan. Dia bahkan berpikir bahwa dia mungkin juga tidak membiarkan putrinya kembali ke Jinling kali ini. Setelah menghabiskan lebih dari setengah tahun di sana tanpa hasil, dia sebaiknya segera kembali dan menemukan putra yang dapat diandalkan dari keluarga besar di Yanjing. Kebetulan keponakan saya baru saja masuk, dan berkata dengan riang bahwa dia telah menyelamatkan muka hari ini. Jadi dia akhirnya mengundang tuan muda dari keluarga Gu. Jadi dia merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk putrinya. Namun, Dong Ruolin tidak peduli dengan tuan muda dari keluarga Gu. Bahkan jika itu adalah tuan muda misterius dari keluarga Ye, dia tidak peduli lagi. Setelah Ye Chen menyelamatkannya, yang dia pikirkan hanyalah Ye Chen, dan tidak ada pria lain yang bisa jatuh ke matanya. Jadi, dia berkata dengan ekspresi dingin, "Ayah, saya tidak tertarik dengan tuan muda dari keluarga Gu, jadi jangan biarkan saya mengenalnya." Setelah selesai berbicara, dia menatap Ye Chen dan berkata, "Ye Chen, ayo masuk." "Kamu anak Dong Jianghe," berkata dengan marah. "Mengapa kamu begitu bodoh? Jika kamu bisa bersama tuan muda dari keluarga Gu, bagaimana kamu bisa menggunakan Jinling?" Tanpa sadar, Dong Ruolin melirik Ye Chen lagi, dan kemudian berkata dengan keras kepala kepada ayahnya, "Aku suka Jinling, aku pasti akan menemukan suamiku di Jinling di masa depan." Dong Jianghe menegur, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Jinling bisa memiliki keluarga yang baik? Bagaimana putri Dong Jianghe saya bisa menikah dengan pria dari tempat sekecil itu?" Dong Ruolin sangat kecewa dan berkata, "Ayah, mengapa kamu begitu sombong sekarang?" Aku sombong?" Dong Jianghe berkata, Bukankah itu semua untuk kebaikanmu sendiri, Di samping, Paman Dong Ruolin berkata, "Ayo pergi Jianghe, jangan terburu-buru. Biarkan Ruolin menemani teman sekelasnya dulu." Dong Jianghe melihat kakak tertuanya keluar untuk memuluskan semuanya. Jadi dia berkata kepada Dong Ruolin, Oke, masuk dulu. Dan biarkan ibumu berbicara denganmu nanti." Dong Ruolin berkata dengan marah, "Tidak ada gunanya mengatakan apapun tentang itu, Setelah selesai berbicara, dia segera melangkah maju untuk menahan Ye Chen, dan berkata, "Ayo masuk." Ye Chen tidak punya pilihan selain ikut campur dalam urusan keluarga orang lain. Jadi dia segera mengikuti ke villa. Dong Jianghe menginjak kakinya dengan marah, dan kakak laki-laki di sampingnya berkata, "Jianghe, penglihatanmu tampaknya semakin buruk." "Apa?" Dong Jianghe bertanya dengan heran. "Saudaraku, apa maksudmu dengan itu, kakak laki-laki Dong?" Jianghe tersenyum dan berkata, "Tidakkah kamu melihat bahwa Ruolin sedang menatap pria di sebelahnya tadi? Apalagi saat Anda memberitahu dia tuan muda Gu, dia langsung menatap pria itu, pasti ada yang tidak beres." "Apa masalahnya?" Dong Jianghe berseru, "Saudaraku,
Kamu tidak bermaksud mengatakan bahwa Ruolin mungkin menyukai anak itu, kan? Saya pikir itu hampir sama. Kakak laki-laki tertua Dong Jianghe berkata dengan serius. Apakah kamu tidak mendengarkan Ruolin? Mereka adalah teman kuliah. Mereka sudah saling kenal sejak lama, dan anak ini berada di Jinling lagi. Dan Ruolin telah tinggal di Jinling selama setengah tahun terakhir. Mungkin mereka berdua sudah cocok ketika mereka berada di Jinling. Wajah Dong Jianghe berubah. Sialan, bajingan kecil Jinling berani merayu putriku. Itu benar-benar tidak masuk akal. Setelah itu, dia langsung berkata, Kakak, kamu lihat saja di sini. Aku akan bertanya pada Ruolin apa yang terjadi. Kakak tertua Dong Jianghe buru-buru menariknya kembali. Mengapa kamu terburu-buru? Tanya Ruolin sekarang, jika ada pertengkaran. Apakah itu tidak akan mengganggu pesta ulang tahun ibu kita? Jika Anda ingin saya memberitahu Anda sebaiknya bersabar dan bertanya kepada Ruolin secara pribadi setelah pesta ulang tahun. Dong Jianghe ragu-ragu sejenak, berpikir bahwa jamuan ulang tahun ibunya dan banyak tamu benar-benar tidak cocok untuk menanyai putrinya saat ini. Jadi dia mengangguk, dan berkata dengan sedikit tertekan, bocah kodok itu ingin makan daging angsa? Aku pasti akan membuatnya terlihat baik nanti. Bersambung.